Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmau mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Tapi kali ini, host Gen Mirana TV akan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di Timor Leste, di mana provokasi yang dilakukan oleh rakyat Timor Leste yaitu pro kemerdekaan. Kini provokasi yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Timor Leste yang mengibarkan bendera Nusa Tenggara Timur atau NTT. Padahal bendera itu tidak ada dalam sejarah di NTT. Bendera itu dibuat oleh provokator-provokator ulung yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Timor Leste yang anggap dirinya kaya, yang anggap negaranya kaya. Padahal pemuda-pemudi Timor Leste ini diberi beasiswa oleh Indonesia, mereka sekolah di Indonesia. Anda, wahai pemuda-pemudi Timor Leste, menerima beasiswa dari Indonesia, disekolahkan di Indonesia, kemudian Anda menganggap Indonesia adalah penjajah, kemudian Anda menganggap Indonesia adalah penjajah, dan Anda memprovokasi Indonesia. Berikut ini adalah catatan Gen Mirana TV tentang provokasi-provokasi rakyat Timor Leste hingga pemuda-pemudi yang dulu kini melanjutkan provokasi itu. Yang pertama, Timor Leste pernah mengalami beberapa peristiwa yang memprovokasi rakyatnya untuk berjuang merdeka dari Indonesia, di antaranya Operasi Seroja. Pada 7 Desember tahun 1975, Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur yang disebut Operasi Seroja. Invasi ini dilakukan sebagai respon atas Partai Fertilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrat Timor Timur secara sepihak pada 28 Desember tahun 1975. Yang kedua, insiden Santa Cruz. Insiden ini semakin memprovokasi rakyat Timor Timur untuk berjuang merdeka. Dan kemudian provokasi jajak pendapat pada 30 Agustus tahun 1999. PBB membentuk misi perdamaian untuk melaksanakan jajak pendapat bagi masyarakat Timor Timur. Hasilnya 78,5% memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. 78,5% ini adalah catatan yang dimanipulasi oleh UNAMED, United Nations Timor, di mana mereka yang bertugas pada waktu itu, mereka manipulasi data, yaitu pro integrasi dan referendum. Ini dilakukan supaya pro kemerdekaan menang dan pro integrasi angkat kaki dari bumi loro sae. Selain itu, faktor-faktor lain yang mendasari perjuangan rakyat Timor Timur untuk merdeka adalah kemiskinan, keragaman etis, sistem politik yang represif, degradasi sumber daya. Timor Timur akhirnya merdeka pada tahun 1999. Dan kemerdekaan Timor Leste diberikan oleh pro otonomi kepada pro kemerdekaan. Seandainya pada waktu itu pro otonomi
ingin tetap tinggal di wilayah Timor Leste, maka Timor Leste akan dibumi hanguskan. Tapi Timor Leste atau pro otonomi alias milisi yang sekarang dibenci-benci oleh pemuda-pemudi Timor Leste, sekarang dibenci-benci oleh masyarakat Timor Leste, kemerdekaan itu adalah hadiah dari pro otonomi dan pro integrasi Indonesia. Dan pernah juga tentang perbatasan Timor Leste dan Indonesia. Sampai-sampai Timor Leste ingin provokasi selanjutnya, yaitu provokasi Timor Leste ingin mencaplok wilayah Indonesia dengan patok perbatasan. Tapi Panglima Tentara Indonesia pada waktu itu mengatakan provokasi Timor Leste, Panglima TNI mana berani mencaplok. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan TNI tidak akan membiarkan sejengkal pun wilayah NKRI diambil oleh pihak manapun. Perbatasan negara dari campur tangan pihak asing. Kita jangan semua yang ada. Kita jaga semua yang ada dan tidak boleh wilayah RI dicaplok sejengkal pun, kata Jenderal di Mabes TNI pada waktu itu. Sementara itu, terkait provokasi yang dilakukan Timor Leste dengan membangun secara permanen bangunan di wilayah Setril yang masih menjadi sengketa antara pemerintahan RI dan Timor Leste, Panglima memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. TNI lanjutnya sudah menempatkan personelnya di daerah perbatasan. Jadi, bendera NTT yang pemuda-pemudi Timor Leste itu termasuk provokasi-provokasi selanjutnya. Apakah Timor Leste ingin mencaplok wilayah Indonesia? Jangan membuat marah TNI. Karena Anda, wahai pemuda-pemudi Timor Leste, apabila Anda membuat marah TNI, maka 1 minggu saja Anda akan tinggalkan Timor Leste. Anda akan tinggalkan di hutan belantara Timor Leste. Makanya hingga kini jangan berani mencaplok seenaknya sampai membuat bendera NTT versi Timor Leste sendiri. Apa yang sekarang terjadi di Timor Leste, saudara? Timor Leste akan miskin selamanya. Apalagi Cina telah membanjiri Timor Leste dengan hutannya. Hutan dari Cina saja kini sudah mencapai 7,5 triliun. Anda tahu kan, Cina pernah membuat bangkrut negara-negara kecil. Di antaranya Sri Lanka. Negara-negara kecil ini dibangkrutkan oleh Cina. Yaitu yang pertama adalah Sri Lanka. Sri Lanka baru-baru ini rakyatnya murka kepada pemerintahnya hingga pemerintahnya melarikan diri dari negara lain. Di Sri Lanka,
proyek pembangunan tahap pertama pelabuhan Hambantatoh. Cina yang memberi biaya. Selama ini setelah bangkrut Sri Lanka, maka Cina ambil alih negara Sri Lanka dan membuat pangkalan militernya di wilayah Sri Lanka hingga batas yang tidak ditentukan. Dan yang kedua, Kenya. Proyek yang dikerja di Kenya, proyek jalur kereta baru penghubung kota pelabuhan Mombasa atau Mombasa. Kenya bangkrut. Cina ambil alih negaranya dan membuat pangkalan permanen di wilayah Kenya. Maladewa juga demikian, dikasih bangkrut oleh Cina, sehingga Cina sekarang membuat pangkalan militernya di wilayah Maladewa, dan berapa tahun yang akan datang Cina akan tetap bertahan di sana. Dan sekarang Cina memberikan utang kepada Timor Leste sudah mencapai 7,5 triliun rupiah, mengerjakan proyek yang tidak masuk akal. Maka suatu saat Cina ambil alih wilayah Timor Leste. Dan saya ingin sampaikan, kini, wahai pemuda-pemudi Timor Leste, jangan berani memprovokasi Indonesia. Kalau Anda berani memprovokasi Indonesia, maka sebaiknya bersiap-siaplah Anda ditinggal di hutan belantara Timor Leste. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.